Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 192, halaman 30. Al-Baqarah ayat 192. Kita bahas tajwidnya dulu. Fa ining ifa hakiki atau ifa ab'ad. Asalnya itu fa'in gitu kan. Fa'in intahau itu. Nah, dimana dikarenakan setelah nun mati ya, kemudian bertemu lagi dengan nun mati gitu, maka nun yang pertama diaktifkan dengan kasroh, karena kalau dua huruf mati bertemu secara berurutan itu susah membacanya. Jadi yang pertama dihidupkan dengan kasroh. Fa ining intahau, itu hamzahnya kan itu disebutnya hamzah zaidah itu Pak. Hamzah zaidah itu hamzah tambahan. Jadi kalau seandainya tidak ada fa'in, itu menjadi intahau itu pakai hamzah. Tapi karena di sebelumnya ada huruf fa'in, maka hamzahnya dihilangkan. Nah, itu disebutnya hamzah zaidah, itu hamzah tambahan. Sehingga kalau dibacanya itu per kata fa'in kemudian intahau. Tapi kalau disambung fa'ining tahau, hamzahnya dihilangkan. Hau mad lain. Walaupun perlu kita ingat bahwa ketika mad lain atau haraf lin jatuh di tengah-tengah kalimat, itu dibaca panjangnya tidak sepanjang ketika jatuh pada tanda berhenti, tapi tetap dibaca panjang. Fa inna gunnah, mendengung gunnah itu penyebabnya karena nun bertasdid. Nammo tetap him, lafdzul jalalah didahului oleh fathah, maka harus dibaca tebal itu lafaz Allahnya itu. Gofu mantabi wawu rur tafhim idgham bila guna, domatain ketemu dengan ro. Jadi huruf idgham bila guna hanya dua itu Pak, lam sama ro. Nah, di sini domatain atau tanwin PS lah kalau orang Sunda itu bertemu dengan ro, maka dibacanya dimasukkan ke ro
tanpa mendengung. Ghafurur Rahim. Jadi jangan ditahan dua ketukan. Kalau ditahan dua ketukan kesannya menjadi idgham bigunah nanti. Jadi idgham bila guna, dimasukkan tapi tidak dengan mendengung. Ghafurur Rahim. Mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i jatuh pada waqaf atau di akhir ayat, atau karena ada waqaf didahului oleh mad tabi'i itu dibacanya panjang 4 sampai 6 ketukan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Al-Baqarah ayat 192 ini masih membahas seputar perang, khususnya perang di Masjidil Haram. Yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam konsep Islam berperang itu diperintahkan itu dalam rangka mempertahankannya, bukan dalam rangka menghancurkan itu. Jadi dalam rangka membela diri, membela agama, membela kehormatan. Sehingga tujuan daripada perang dalam Islam itu bukan untuk menumpahkan darah, bukan. Dan juga bukan untuk membinasakan, bukan. Tapi tujuan perang dalam Islam itu li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Sehingga ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, berperangnya itu harus di jalan Allah, harus di jalan Allah. Kemudian yang kedua, di dalam perang pun dilarang untuk melampaui batas. Dilarang untuk melampaui batas. Bagaimana melampaui batas itu? Umpamanya memerangi al-mustad'afin, memerangi yang lemah, seperti anak kecil atau orang yang sakit tidak berdaya, atau orang-orang yang lanjut usia, atau kaum wanita yang tidak punya kekuatan, kecuali kalau perempuannya itu ya seorang tentara juga yang terjun di medan perang tentunya. Termasuk melampaui batas itu adalah melakukan perang di bulan-bulan yang diharamkan dengan lebih dulu berperang itu. Jadi memulai perang lebih dulu, bukan dalam rangka mempertahankan diri, terlebih-lebih di Masjidil Haram. Tapi kalau dalam rangka mempertahankan diri, ya, karena mereka dulu yang menyerang, itu boleh, itu ya, boleh. Tapi itu pun kalau mereka sudah berhenti, ya sudah. Dengan alasan kenapa boleh berperang di bulan haram, termasuk di Masjidil Haram? Karena mencegah kerusakan, mencegah fitnah, ya, itu lebih penting gitu daripada nyawa manusia gitu, Pak. Mencegah fitnah terjadinya kerusakan terhadap Islam itu jauh lebih penting daripada menghilangkan nyawa manusia. Makanya ada kalimat itu tuh, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Artinya fitnah yang menimpa Islam dan umat Islam
itu lebih mengerikan kalau dibiarkan daripada mengerikannya perang gitu. Nah, maka di ayat 192 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa maka in jika intahau, in itu harus syarat Pak. Huruf yang menuntut adanya sebuah persyaratan. Persyaratan apa? Ya. Syaratnya itu begini, syaratnya berhenti ya dari mereka yang memerangi Islam itu manakala mereka pun berhenti memerangi Islam. Syaratnya begitu Pak. Biar sempurna begini nih, syaratnya kita memerangi mereka kalau mereka itu memerangi kita. Syaratnya kita berhenti melawan mereka kalau mereka berhenti memerangi kita. Itu harus syaratnya seperti itu. Jadi fa'in maka jika intahau, intaha itu bisa diartikan berhenti, bisa diartikan melarang, bisa diartikan ujung gitu. Sidratul muntaha itu kan ujung Pak. Sidratul muntaha itu ujung. Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu perjalanannya sampai ke ujung itu Pak. Tidak ada lagi tempat di balik itu, di balik Sidratul muntaha itu. Atau kita sering mendengar ada ungkapan tanha anil fahsai wal munkar. Itu melarang kan, kalau tanha anil fahsai wal munkar ini melarang, berhenti, ujung itu kan ada kemiripan. Jadi maka jika mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang kafir harbi Pak. Orang-orang kafir yang memulai duluan memerangi Islam. Ini sedang bicara memeranginya itu di Masjidil Haram, di bulan haram. Jika mereka orang-orang kafir itu berhenti dari apa? Dari memerangi kalian. Fa inna maka sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun, Rahimun dan juga maha penyayang. Nah, ini kalimat ini ada beberapa hikmah ya, ibrah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama nih Pak, kalau mereka terus memerangi Islam sekalipun di bulan haram, maka umat Islam itu harus melawan itu. Harus melawan. Jadi kalau orang diperangi nih, kalau Islam diperangi, lalu orang Islam itu diam tidak melawan, itu bukan namanya sabar itu, tapi itu namanya kawani itu, atau tersadar-sadar gitu Pak. Itu satu. Jadi kalau orang Islam diperangi agamanya lalu diam, itu bukan sabar. Yang kedua nih Pak, kita harus memperhatikan juga bentuk atau cara mereka memerangi Islam. Kan perang itu beda-beda. Ada perang dalam arti fisik gitu Pak, menggunakan kekuatan fisik. Ada perang dalam arti menggunakan katakanlah perkataan gitu Pak. Nah, kalau mereka itu berperang kalau mereka itu memerangi secara fisik berhenti, tapi tetap memerangi secara perkataan, secara pemikiran,
Maka kita pun harus menghentikan diri dari melawan dengan fisik, tapi dilawannya itu dengan perkataan juga. Ini kalau Ibnu Abbas suatu hari beliau pernah ditanya, bagaimana memerangi orang-orang kafir? Beliau menjawab bisayf, dengan pedang. Itu manakala orang kafirnya memerangi dengan senjata. Lalu beliau ditanya lagi, bagaimana memerangi orang-orang munafik? Nah, itu Pak. Kalau memerangi orang-orang munafik bil qaul, ya, bil hujjah, itu dengan perkataan. Jadi perlu dipatahkan argumentasinya, atau perlu dilemahkan pemikirannya itu. Karena umumnya orang munafik itu memerangi bukan dengan senjata, tapi dengan perkataan, Pak. Sehingga sulit untuk memerangi orang munafik dengan senjata itu, karena mereka kan memerangi Islamnya dengan perkataan. Nah, makanya Ibnu Abbas mengatakan orang-orang munafik seperti itu harus dijatuhkan harga dirinya di depan orang banyak melalui argumentasi, biar kemunafikannya itu hilang gitu, biar sembuh kemunafikannya itu. Nah, kalau mereka itu, ini yang ketiga, kalau mereka itu berhenti memerangi baik dengan fisik ataupun dengan lisan, dengan ucapan, maka itu harus dimaafkan. Harus dimaafkan. Dan pada saat itu dia bukan kafir harbi lagi gitu, tapi dia kafir dhimmi itu, Pak. Kafir dhimmi kalau berhenti memerangi dengan fisik dan juga dengan lisan. Nah, cuman kalau dulu di zaman Rasulullah, di samping atau sekalipun dimaafkan, mereka itu harus bayar jizyah, itu Pak. Harus membayar jaminan keamanan, dan mereka pun berkomitmen tidak akan lagi memerangi Islam baik dengan senjata ataupun dengan perkataan. Dibayarlah jizyah itu, Pak. Jadi menyerahkan sejumlah harta untuk jaminan keamanan mereka. Itu kalau kafir dhimmi begitu. Kemudian yang keempat, kalau mereka itu berhenti memerangi baik dengan fisik ataupun dengan perkataan, lalu masuk Islam, masuk Islam, maka itu semua dosanya di masa dia menjadi orang kafir itu hapus itu, Pak, hilang. Nah, itu kan luar biasanya Islam itu di situ. Makanya di penghujung ayatnya nih, fa inna, maka sesungguhnya Allah itu Ghafurun, mengampuni sekaligus mengampuni dan menutupi dosa-dosa mereka. Rahimun, dan juga Maha Penyayang. Makanya kalau kita baca itu di antara orang-orang kafir yang dahulunya memerangi Islam, kemudian di kemudian hari mereka masuk Islam, kan cukup banyak itu. Seperti Khalid bin Walid itu, Pak, ya. Itu kan panglima perang orang-orang kafir. Tapi setelah masuk Islam, beliau pun menjadi panglima perangnya umat Islam. Beliau berada di garda terdepan dalam membela Islam itu. Atau Umar bin Khattab itu. Padahal dulunya kan bukan hanya memusuhi Islam dengan perkataan, tetapi memusuhi Islam dengan senjata itu. Banyak orang Islam yang mati, ya, yang gugur sebagai syuhada di tangan di tangan Khalid bin Walid, banyak. Nah, itu.
Sampai kan Khalid bin Walid itu bercita-cita untuk mati di medan perang. Cita-cita tertingginya Khalid bin Walid itu mati di medan perang. Bahkan dalam peristiwa Hudaybiyah itu Pak, dalam peristiwa Hudaybiyah ketika Rasulullah hendak beribadah haji dan umroh, kemarin kan kita sampaikan mereka kan dicegat oleh orang-orang kafir, sekitar 200 pasukan orang kafir. Nah yang memimpinnya itu adalah Khalid bin Walid itu. Orang kafir itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam gitu. Lanjutkan. Wa qatiluhum wa dan qatilu, perangilah oleh kalian. Tahu dari mana di situ ada kata kalian, ada wawu itu Pak. Jadi karena ada wawu itu menunjukkan banyak. Kalian itu kan banyak, beda dengan kamu. Kamu itu satu, kalian itu banyak. Jadi dan perangilah oleh kalian hum mereka. Siapa mereka di sini? Orang kafir yang memerangi Islam, Pak. Termasuk nanti dalam kalimat berikutnya orang kafir yang memerangi Islam sekalipun memeranginya di bulan haram, bahkan sekalipun di Masjidil Haram. Hatta sehingga, jadi begini nih Pak nih, ini seandainya saja kan suka ada di kita sana tong iya cenah tong dilawan dan di masjid gitu. Kalau dia mau diajak keluar masjid, diajak keluar masjid, Pak. Tapi kalau enggak mau, dia memerangi Islam di dalam masjid, dilawan saja di dalam masjid, Pak. Tapi tadi ada batasannya, kalau berhenti udah berhenti gitu. Ya. Jadi waqatiluhum dan perangilah oleh kalian mereka itu hatta itu disebutnya harful goyah itu. Harful goyah itu tujuan. Sampai tujuan itu tercapai gitu Pak. Itu kenapa ada hatta itu begitu. Hatta sehingga gitu. La tidak ada, la-nya la nafi ini meniadakan. La tidak ada takuna, la tidak takuna ada. Jadi la takuna tidak ada, fitnatun fitnah. Apa fitnah di sini? Fitnah terbesar tentu kemusyrikan, Pak. Kekufuran itu fitnah terbesar. Kemudian fitnah yang kedua, nah itu kan nanti bertingkat-tingkat Pak. Umpamanya fitnah yang berkaitan dengan dosa-dosa besar itu Pak ya. Kemudian yang ketiga fitnah yang berkaitan dengan kemaksiatan. Jadi secara bahasa fitnah itu kehancuran Pak. Dan tidak ada kehancuran terbesar kecuali kehancuran yang menimpa Islam. Seperti halnya tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat iman dan nikmat Islam gitu. Wa dan yakuna menjadi ad-dinu din itu. Nah, kata din memakai alif lam di sini, Pak. Itu disebutnya alif lam ma'rifah gitu. Alif lam yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa din yang dimaksud itu sudah diketahui. Apa yang dimaksud din di sini? Dinul Islam gitu. Jadi sudah tahu yang dimaksud itu adalah agama Islam. Jadi wa yakuna dan menjadi ad-dinu din itu ya, atau sederhananya agama itu li hanya Allahi Allah, hanya milik Allah. Nah di sini la takuna fitnah, takuna itu menggunakan ta.
karena diikuti dengan kata fitnah jenis muannas. Itu kan ada tak tani, ada tak marbutoh itu Pak. Tapi wayakuna, nah ini menggunakan ya. Tadi takuna, ini yakuna itu. Karena setelah yakuna itu diikuti kata din, ad-din, jenis mudakar itu Pak. Itu kalau bahasa Arab begitu. Jadi fitnah itu menggunakan takuna, ad-din menggunakan yakuna. Nah, ini Pak nih, tujuan perang itu ini nih. Tujuan perang itu sekali lagi bukan untuk menumpahkan darah atau menciptakan kebinasaan, bukan. Tujuan perang itu adalah untuk menghilangkan fitnah dan menjadikan agama Allah itu menjadi tinggi, menjadi mulia. Sehingga kalau seandainya mereka itu sudah menyatakan diri menyerah, terlebih-lebih mengikrarkan 2 kalimat syahadat, sudah berhenti perangnya. Fa'in, maka jika intahau, mereka berhenti, maksudnya berhenti dari memerangi Islam dan umat Islam. Jika mereka orang-orang kafir harbi berhenti memerangi Islam dan umat Islam, baik dengan fisik berhentinya itu dengan senjata maksudnya, ataupun dengan pemikiran, ataupun dengan perkataan, fala, maka, nah ini fa-nya fa sababiyah nih Pak. Dengan sebab berhenti itu la, tidak ada udwan itu permusuhan. Fala udwana, maka tidak ada permusuhan illa, kecuali ala zolimin, terhadap orang-orang yang zolim. Nah gitu Pak. Makanya ketika peristiwa Fathul Mekkah itu kan boleh dibilang hampir tidak terjadi pertumpahan darah itu. Kenapa? Kan itu diberikan 3 pilihan. Barang siapa di antara kalian yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat, amin, aman itu, tidak akan diperangi. Yang kedua, barang siapa di antara kalian yang masuk Masjidil Haram, amin, aman itu, tidak akan diperangi. Yang ketiga, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, amin, tidak akan diperangi. Nah, hampir semua orang-orang kafir Quraisy itu memilih dari 3 pilihan tadi. Ada yang masuk Masjidil Haram, ada yang mengikrarkan 2 kalimat syahadat, ada yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Tapi ada juga beberapa orang yang tetap dalam kekufuran. Di antaranya mereka anaknya Abu Jahal itu, Ikrimah itu kalau nggak salah, itu yang melarikan diri itu. Tapi kemudian kan dia balik lagi dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu Pak. Nah itu, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah sama kita pun Pak. Ini dari kalimat ini ada sebuah isyarat yang sangat luar biasa. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zolim. Makanya tidak ada yang namanya permusuhan seorang mukmin terhadap orang mukmin gitu Pak. Begitu pula tidak ada yang namanya persahabatan dengan orang-orang yang zolim gitu Pak. Tidak ada kerjasama dengan orang-orang yang zalim. Kan di ayat apa tuh? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, tapi kalian jangan tolong menolong di atas dosa dan juga permusuhan. Satu ayat lagi nih, As-Sahrul Haram, bulan-bulan haram, bi dengan as-sahril haram, bulan-bulan haram juga. Di dalam konsep Islam itu ada 4 bulan, Pak. Ada 4 bulan yang dikatakan asharul hurum, ya. Haram itu bisa diartikan haram, Pak, dilarang. Bisa diartikan haram itu dihormati, dimuliakan, ya. Dihormati, dimuliakan. Makanya kenapa disebut bulan haram? Alasannya karena pada 4 bulan itu dilarang berperang, hukum asalnya. Yang kedua, di 4 bulan itu dikatakan bulan-bulan haram karena 4 bulan itu adalah 4 bulan yang harus dihormati. Salah satu menghormatinya itu tidak bikin kerusuhan di bulan haram itu. Nah, apa 4 bulan haram itu? 1 Dzulqa'dah. Lamun bahasa orang naon Dzulqa'dah teh, bahasa orang Sunda teh Hapit nya Pak ya. Bulan Hapit. Sawal Hapit, nah, itu Pak. Sawal Dzulqa'dah. Jadi 1 Dzulqa'dah, 2 Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini yang 3 ini berurutan nih, Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang keempatnya itu Rajab. Terpisah itu Rajab itu dari 3 bulan tadi. Nah, itu adalah bulan-bulan yang dihormati gitu. Maka dikarenakan bulan itu dihormati, itu kan bulan haji itu Pak. Dzulqa'dah, Zulhijjah itu kan bulan haji diantaranya itu. Nah, cuman di kita nih ada sebagian orang Indonesia yang menghormatinya itu menggunakan perasaan gitu, bukan menggunakan dalil. Seperti apa? Seperti mereka tidak melakukan akad pernikahan gitu, dalam rangka menghormati bulan-bulan yang mulia. Karena dianggap pernikahan itu kan hubungan suami istri, jorok cenah gitu tuh. Itu kan ternyambung logikanya itu. Atau di bulan-bulan haram itu jangan membangun, karena itu kan kotor gitu, nah, debu gitu, kalalotor. Harusnya kan dimuliakan, disucikan. Kan logikanya tidak nyambung gitu, karena menggunakan perasaan itu. Jadi yang dimaksud dengan bulan yang haram atau dihormati itu tidak melakukan peperangan gitu Pak, kemudian meningkatkan amal soleh, meningkatkan ibadah. Salah satunya adalah ibadah haji gitu Pak. Nah, di sini diungkapkan as-sahrul haram, bulan-bulan haram itu bisahril haram, dengan bulan haram. Wal hurumat, dan pada bulan-bulan haram itu qisasun, ada qisas. Maksudnya begini Pak nih, jika orang-orang kafir itu memerangi Islam di bulan-bulan haram, maka itu perlu dikisos. Dikisos itu dibalas dengan balasan yang setimpal gitu Pak. Kisos itu kan
dalam ayat yang lain kan al-anfu bil anfi gitu ya. Orang yang merusak hidung dikisos dengan hidung lagi. Wal ainu bil aini gitu. Orang yang merusak mata tentu dengan sengaja dengan alat yang merusak juga itu dikisosnya kan dengan mata lagi. Wal udhunu bil udhuni, orang yang merusak telinga dengan sengaja dan dengan alat yang merusak juga bil udhuni itu dikisosnya di telinga lagi. Termasuk orang yang membunuh dengan sengaja dan dengan alat yang mematikan dikisosnya kan dibunuh lagi. Tapi tadi syaratnya itu harus qatlul imad, pembunuhan yang disengaja, atau lebih kerennya itu pembunuhan yang direncanakan. Nah itu Pak, itu dibunuh lagi. Makanya kenapa sekarang kosi nawanta Sambo bersih kukuh mempertahankan diri, dia membunuh itu karena istrinya dilecehkan gitu. Itu dalam rangka melepaskan diri dari hukuman mati itu Pak. Kan ayat dalil di Al-Quran itu, di hadis itu, man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Itu barang siapa yang membunuh atau terbunuh karena membela kehormatannya, dia syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang membunuh dalam rangka membela hartanya atau terbunuh dalam rangka membela hartanya, syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh atau membunuh dalam rangka membela agamanya, syahid. Makanya si eta kekeh petekeh membela karena istrinya dilecehkan. Itu paling tidak kan bisa lepas dari hukuman mati itu Pak. Bisa lepas dari hukuman mati. Makanya perlu dikaji lebih jauh, bener tuh eta atau jijienan gitu supaya lepas dari hukuman mati. Nah, jadi ketika orang-orang kafir itu memerangi Islam di bulan-bulan haram itu, maka itu perlu dibalas juga dengan memerangi mereka itu. Ada kata-kata wal hurumatu qisas. Famani tada, faman maka barang siapa iktada melampaui batas, melakukan kejahatan yang melampaui batas, atau bisa juga barang siapa yang memusuhi alaikum kalian, fa'tadu alaihna, maka musuhilah mereka. Jadi barang siapa ada yang memusuhi kalian karena agama kalian, maka musuhilah mereka. Jadi harus dibedain Pak nih. Ada orang memusuhi kita karena duniawi, itu bagusnya dimaafkan. Barangkali gara-gara kita punya mobil, tetangga jadi kehel, maafkan. Kirim we eta malah buah 5 kilo gitu. Insya Allah cager lamun kitu mah. Atau ajak jalan-jalan, piknik, insya Allah cager. Tapi kalau mereka itu memusuhi kalian karena akidah kalian, karena ibadah kalian, karena akhlak kalian, bahkan sampai memerangi, itu entong didiamkan Pak. Harus dilawan, tapi tentu dengan melalui tahapan-tahapan itu. Barangkali bisa saja awalnya kita diam dulu gitu. Atau setelah diam kita pun barangkali melakukan upaya gitu ya, berbuat baik, memberi makan. Tapi kalau sudah dengan berbagai macam cara tetap saja memusuhi,
Nah itu harus dilawan itu. Makanya ada kalimat pak tadu alaih, maka musuhilah dia gitu. Bimisli dengan semisal mak tada alaikum, dengan semisal permusuhan mereka terhadap kalian. Jadi jangan melebihi Pak, jangan. Jadi kalau seandainya kan sering diibaratkan begini dalam konsep Islam itu, kalau dipukul pipi kanan balas lagi dengan memukul pipi kanan. Lamun sakali ya sakali, entong dipukul sakali dibalas 2 kali itu. Bimisli itu yang semisal, nah itu ini kan menunjukkan betapa luar biasanya, betapa adilnya Pak yang namanya ajaran Islam itu, menjunjung asas keadilan ini. Wattaqullah, nah wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah ini kalau kita lihat nih Pak, kata wattaku itu kan bentuk fi'il, itu bentuk kata kerja. Sementara muttaqin itu bentuk isim, bentuk kata benda. Nah ini oleh para ahli bahasa sering dijadikan sebagai bahan motivasi bahwa kita itu harus berusaha merubah fi'il menjadi fa'il gitu. Berusaha merubah kata kerja menjadi hasil gitu Pak. Jadi kan selama ini kita sering punya pemahaman begini, salah total sih, enggak, cuman kurang sempurna. Allah itu melihat hak kerja, Allah itu melihat proses, tidak melihat hasil gitu ya. Menurut saya kata-kata itu belum sempurna, kurang pas lah. Allah itu melihat proses dan juga melihat hasil. Ini dalam rangka memotivasi umat Islam gitu, supaya kinerjanya itu bagus, maksimal gitu. Jadi kalau cek istilah orang Sunda mah tong capek gawe teu kapake gitu. Kita beribadah hasilnya kan pahala itu Pak. Kita berbuat baik, beramal soleh, hasilnya kan surga itu. Kan begitu. Makanya kalau kita lihat nih dalam Al-Qur'an itu banyak ungkapan-ungkapan yang awalnya fi'il, kata kerja, lalu di ujungnya itu ada isim fa'il, ada isim maf'ul, kata benda itu. Itu menunjukkan bahwa berawal dari sebuah proses, endingnya itu hasil, itu hasil. Maka dalam bekerja itu kita harus punya target capaian juga itu. Harus punya target capaian. Kecuali kalau dalam rangka menghibur diri gitu Pak. Kalau dalam rangka menghibur diri ke sing sabar gitu. Allah itu kan melihat proses, tidak melihat hasil. Itu kan menghibur diri. Tapi kalau dalam rangka memotivasi diri, kita itu ya harus bekerja maksimal sampai hasil itu tercapai gitu. Karena Allah itu melihat hasil dan juga melihat proses itu. Nah, itu mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.